Disesuaikan nanti ya. Salam teka di Bumo Seramo Mekah, negeri memesona dengan semangat pembangunan menggelora. Provinsi Aceh merupakan provinsi paling barat Indonesia dengan jumlah penduduk 5.482.527 jiwa. Terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, serta 6.517 kampung atau desa. Tanah yang tak pernah dijajah ini memiliki jejak sejarah yang mendalam, mulai dari era jayanya Kesultanan Aceh abad ke-16, masa-masa sulit di tahun 90-an, hingga bencana tsunami pada 26 Desember tahun 2004 silam. Kini, Aceh telah bangkit dan berbenah untuk mengakselerasi pembangunan di seluruh wilayahnya. Data statistik terpercaya adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab langsung pada Presiden, BPS Aceh menjalankan tugas penyelenggaraan statistik dengan visi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Kami terus bertumbuh menjadi institusi pembelajar dan adaptif melalui transformasi tata kelola dan kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan statistik yang efektif, efisien, dan kolaboratif. Sebagai adaptasi dari penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, BPS Aceh dipimpin oleh seorang kepala yang didukung oleh 9 tim kerja, yaitu Bagian Umum, Tim Statistik Harga Distribusi dan Jasa, Tim Statistik Produksi, Tim Statistik Sosial, Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Tim Pengolahan dan Teknologi Informasi, Tim Diseminasi Statistik, Tim Pembinaan Statistik Sektoral, dan Tim Transformasi dan Budaya Organisasi. Seluruh tim kerja terhubung dalam ruang kerja kolaboratif dengan menginternalisasi nilai-nilai berakhlak yang dengan bangga melayani bangsa. BPS Aceh hadir sebagai bagian dari solusi atas kebutuhan data statistik berkualitas. Untuk menyediakan data statistik yang berkelas dunia, BPS Aceh menerapkan proses bisnis statistika yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai dari identifikasi kebutuhan, desain, pembangunan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, hingga evaluasi. Setiap tahapan kegiatan statistik menerapkan metodologi yang terintegrasi dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan institusi lainnya juga terus dilakukan. Sinergi ini memudahkan kami memahami kebutuhan daerah agar dapat memberikan solusi yang tepat dalam mendukung berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Tak sekedar mengikuti arus perubahan, kami terus meningkatkan literasi statistik agar pembangunan statistik dapat lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. BPS Aceh berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya data statistik melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan pembinaan berkelanjutan. Data yang dihasilkan BPS Aceh dapat diakses masyarakat melalui kunjungan tatap muka ke ruang PST atau secara daring melalui website aceh.bps.go.id.
Kami menghadirkan berbagai inovasi untuk memastikan setiap pelayanan berorientasi pada konsumen dan memenuhi standar pelayanan publik. Kami berkomitmen setiap pengguna layanan mendapatkan data yang dibutuhkan dengan mudah, cepat, dan lebih baik sebagai bentuk pelayanan prima. Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS mampu menjadi instrumen yang berdaya guna untuk menuju Indonesia Emas 2045. BPS Aceh hadir, fokus memberikan solusi. Bersama-sama kita wujudkan Aceh sejahtera untuk mendukung Indonesia maju. Mari bergandeng tangan membangun negeri dengan BPS Aceh yang bersinergi, berprestasi, dan berdampak. Salam teka di Bumo Seramo Mekah, negeri memesona dengan semangat pembangunan menggelora. Provinsi Aceh merupakan provinsi paling barat Indonesia dengan jumlah penduduk 5.482.527 jiwa, terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, serta 6.517 kampung atau desa. Tanah yang tak pernah dijajah ini memiliki jejak sejarah yang mendalam, mulai dari era jayanya Kesultanan Aceh abad ke-16, masa-masa sulit di tahun 90-an, hingga bencana tsunami pada 26 Desember tahun 2004 silam. Kini, Aceh telah bangkit dan berbenah untuk mengakselerasi pembangunan di seluruh wilayahnya. Data statistik terpercaya adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab langsung pada Presiden, BPS Aceh menjalankan tugas penyelenggaraan statistik dengan visi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Kami terus bertumbuh menjadi institusi pembelajar dan adaptif melalui transformasi tata kelola dan kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan statistik yang efektif, efisien, dan kolaboratif. Sebagai adaptasi dari penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, BPS Aceh dipimpin oleh seorang kepala yang didukung oleh 9 tim kerja, yaitu Bagian Umum, Tim Statistik Harga Distribusi dan Jasa, Tim Statistik Produksi, Tim Statistik Sosial, Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Tim Pengolahan dan Teknologi Informasi, Tim Diseminasi Statistik, Tim Pembinaan Statistik Sektoral, dan Tim Transformasi dan Budaya Organisasi. Seluruh tim kerja terhubung dalam ruang kerja kolaboratif dengan menginternalisasi nilai-nilai berakhlak yang dengan bangga melayani bangsa. BPS Aceh hadir sebagai bagian dari solusi atas kebutuhan data statistik berkualitas. Untuk menyediakan data statistik yang berkelas dunia, BPS Aceh menerapkan proses bisnis statistika yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai dari identifikasi kebutuhan, desain, pembangunan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, hingga evaluasi. Setiap tahapan kegiatan statistik menerapkan metodologi yang terintegrasi dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah
dan institusi lainnya juga terus dilakukan. Sinergi ini memudahkan kami memahami kebutuhan daerah agar dapat memberikan solusi yang tepat dalam mendukung berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Tak sekedar mengikuti arus perubahan, kami terus meningkatkan literasi statistik agar pembangunan statistik dapat lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. BPS Aceh berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya data statistik melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan pembinaan berkelanjutan. Data yang dihasilkan BPS Aceh dapat diakses masyarakat melalui kunjungan tatap muka ke ruang PST atau secara daring melalui website aceh.bps.go.id. Kami menghadirkan berbagai inovasi untuk memastikan setiap pelayanan berorientasi pada konsumen dan memenuhi standar pelayanan publik. Kami berkomitmen setiap pengguna layanan mendapatkan data yang dibutuhkan dengan mudah, cepat, dan lebih baik sebagai bentuk pelayanan prima. Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS mampu menjadi instrumen yang berdaya guna untuk menuju Indonesia Emas 2045. BPS Aceh hadir, fokus memberikan solusi. Bersama-sama kita wujudkan Aceh sejahtera untuk mendukung Indonesia maju. Mari bergandeng tangan membangun negeri dengan BPS Aceh yang bersinergi, berprestasi, dan berdampak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PJ Gubernur Aceh yang dalam kesempatan baik ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Zulkifli. Terima kasih Bapak sudah berhadir dan mendukung. Yang tadi mendapat informasi insya Allah nanti Bapak Gubernur akan bergabung bersama kita nanti di akhir rilis. Yang kami hormati para sahabat data, Bapak Ibu Kepala Instansi Vertikal atau yang mewakili, para Kepala Dinas atau yang mewakili, para statistisi alih Mahdia Provinsi Aceh, para Kepala BPS Kabupaten Kota yang berhadir, saya lihat Kepala BPS Aceh Besar dan Banda Aceh, dan tentunya saya juga menyapa para Kepala BPS Kabupaten Kota yang mengikuti secara online tentunya, para insan pers dan tentunya serta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini Senin tanggal 2 Desember 2024 BPS Provinsi Aceh akan merilis berita resmi statistik. Dan Bapak Ibu perlu ketahui ini adalah rilis terakhir di tahun 2024. Di mana BPS Aceh tadi disampaikan oleh Bapak Asisten kita secara konsisten melakukan rilis secara bulanan, triwulan, semester, dan setahunan. Dan hari ini adalah rilis yang terakhir berkaitan dengan kegiatan BPS Aceh selama tahun 2024. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung, berpartisipasi tentunya terhadap berbagai kegiatan BPS sejak dari pengumpulan data sampai dengan rilis hari ini tentunya. Bapak Ibu sekalian, rilis hari ini akan menyampaikan 6 indikator statistik. Pertama berkaitan dengan perkembangan indeks harga konsumen dan inflasi periode November 2024. Yang kedua, perkembangan nilai tukar petani dan harga produsen gabah kondisi November 2024. Kemudian perkembangan pariwisata kondisi Oktober 2024. Perkembangan transportasi kondisi Oktober 2024, kemudian perkembangan ekspor dan impor Oktober 2024, dan indikator terakhir berkaitan dengan indeks pembangunan manusia tahun 2024. Para sahabat data yang kami hormati, pada bulan November 2024, BPS mencatat bahwa Provinsi Aceh mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,37%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan November tahun 2023 mencapai 0,51%. Berdasarkan rilis BPS Pusat sebelumnya yang tadi disampaikan sekitar jam 11, secara nasional terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,30%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, di bulan November 2024, ada 5 kelompok yang mengalami inflasi, sementara itu 5 kelompok mengalami deflasi, dan 1 kelompok tidak mengalami perubahan harga atau stabil. Secara bulanan, inflasi tertinggi diberikan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,9% dengan andil inflasi sebesar 0,35%. Deflasi terbesar tercatat pada kelompok transportasi sebesar 0,4% dengan andil sebesar 0,04%. Kemudian, komoditas yang memberikan sumbangan paling besar pada inflasi mantuman adalah komoditas tomat, diikuti bawang merah, minyak goreng, emas perhiasan, dan bahan bakar rumah tangga. Sebagaimana yang Bapak Ibu bisa perhatikan di layar. Kemudian komoditas penyumbang deflasi tertinggi adalah ikan tongkol, ikan tuna, beras, angkutan udara, dan cabai merah. Artinya adalah komoditi bulan ini mengalami penurunan harga dibanding bulan sebelumnya. Berikutnya secara tahunan, year on year, Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 1,55%. Lebih rendah dibandingkan dengan
November tahun 2023 sebesar 3,73%. Adapun secara nasional terjadi inflasi tahunan sebesar 1,55%. Artinya kinerja pengendalian inflasi Aceh dan nasional itu untuk kondisi November kinerjanya sama. Secara tahunan, dari 11 kelompok pengeluaran yang dipantau perkembangan harganya, tercatat 8 kelompok mengalami inflasi, sementara 3 kelompok lainnya mengalami deflasi. Secara year on year, andil inflasi terbesar terdapat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,49%. Sedangkan andil deflasi terbesar diberikan oleh kelompok transportasi sebesar 0,07%. Komoditas emas perhiasan maksud kami memberikan andil inflasi yang paling besar secara tahunan, diikuti sigaret kretek mesin, tarif air minum PAM, bawang merah, dan tomat. Selanjutnya komoditas yang menyumbang deflasi tertinggi tercatat yaitu komoditi cabai merah, disusul ikan tongkol, cabai rawit, bensin, dan ikan dencis. Bapak Ibu yang terhormat, yang tentunya terus mendukung kami, sejak Januari 2024 ada penambahan 2 kota, yaitu kota Aceh Tamiang dan Aceh Tengah, sehingga secara total sejak 2024 inflasi di Aceh dihitung dari 5 kota inflasi tentunya. Pada November 2024 terjadi inflasi di seluruh daerah perhitungan inflasi, baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi bulanan terbesar terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 0,72%, sedangkan terendah di kota Lok Sumawe. Inflasi tahunan terbesar terjadi di Melaboh sebesar 2,75%, sedangkan terendah di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini perlu mendapat catatan bahwa kota Melaboh berturut-turut memang sebagai kota dengan inflasi tertinggi secara year on year. Dan ini menjadi perhatian bagi kita semua tentunya. Kemudian Bapak Ibu, berikut adalah ringkasan mengenai inflasi pada November 2024. Pada November 2024 terjadi inflasi bulanan sebesar 0,37% dan inflasi tahunan sebesar 1,55% sebagaimana yang disampaikan tadi. Kemudian penyumbang utama inflasi November 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,35%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah tomat, bawang merah, minyak goreng, daging ras, dan ikan gembung. Ini perlu mendapat perhatian kita semua dalam upaya melakukan pengendalian inflasi di bulan berikutnya atau di bulan Desember tentunya. Penyumbang utama inflasi November 2024 secara tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,49%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah sigaret kretek mesin, bawang merah, tomat, minyak goreng, dan daging ayam ras. Kemudian kita beranjak Bapak Ibu pada indikator berikutnya terkait dengan nilai tukar petani dan harga produsen gabah periode November 2024. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan pada bulan November 2024, Bapak Ibu sekalian, diperoleh nilai tukar petani atau NTP sebesar 122,11 atau mengalami kenaikan sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Oktober 2024. Nilai ini disebabkan adanya kenaikan NTP pada subsektor tanaman perkebunan rakyat dan subsektor peternakan. Bapak Ibu bisa melihat tabel di sebelah kanan. NTP nasional berada pada angka 121,29 atau mengalami kenaikan sebesar 0,49% dari bulan sebelumnya. Dengan demikian NTP Aceh relatif lebih tinggi dibanding dengan NTP secara nasional tentunya. Indeks harga yang diterima petani pada November 2024 sebesar 142,20. Indeks ini mengalami kenaikan sebesar 0,47% dibanding bulan lalu,
Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan adalah kelapa sawit, kopi, dan karet. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani yaitu mencerminkan yang dibayarkan petani dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsinya, ya, yaitu sebesar 116,45 atau mengalami kenaikan sebesar 0,220% dibanding bulan sebelumnya. Komoditas yang menjadi penyumbang penurunan indeks harga yang dibayar petani adalah bawang merah, tomat sayur, dan minyak goreng. Kemudian berikutnya kami sampaikan perkembangan harga gabah kering panen GKP pada November 2024, di mana pemantauan harga dilakukan di Kabupaten Aceh Timur, Pidi, Biren, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Pidi Jaya. Artinya tidak semua kabupaten dilakukan pemantauan harga. Pada November 2024 di tingkat petani terjadi penurunan harga rata-rata gabah kering panen dibandingkan bulan lalu sebesar 3,86% menjadi Rp5.910 per kilogram. Demikian juga di tingkat penggilingan terjadi penurunan dibanding bulan sebelumnya sebesar 4,02% menjadi Rp6.071 per kilogram. Adapun harga gabah kering panen tertinggi tingkat petani tercatat di Kabupaten Aceh Timur, yaitu sebesar Rp6.400 per kilogram. Sedangkan harga GKP terendah terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu sebesar Rp5.100 per kilogram. Ini perlu mendapat perhatian Bapak Asisten 2, karena harga pembelian pemerintah itu kan sekitar Rp6.000. Dan ini di Aceh Barat Daya sebesar Rp5.100. Ini menjadi perhatian semua dan tentunya kita perlu mengatasi persoalan-persoalan apa yang terjadi di sana. Salah satu informasi yang kami peroleh dari petugas lapangan adalah gabah kering panen di Aceh Barat Daya kualitasnya rendah. Termasuk juga tengkulak sana, bukan tengkulak, artinya pedagang-pedagang besar mendominasi dalam melakukan pembelian gabah. Kemudian kita beralih ke indikator selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan transportasi periode Oktober 2024. Pada bulan Oktober 2024, penumpang angkutan udara di Bandara Sultan Iskandar Muda mencapai 37.970 orang. Penumpang penerbangan jenis domestik mencapai 29.039 orang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 26,75% dibandingkan September 2024. Kemudian penumpang penerbangan internasional sebesar 8.931 orang atau mengalami penurunan sebesar 4,64% dibandingkan bulan September 2024. Secara total di Provinsi Aceh, jumlah penumpang angkutan laut pada bulan Oktober 2024 mencapai 59.945 orang. Ini mengalami penurunan sebesar 11,18% dibandingkan dengan bulan September 2024 dan mengalami kenaikan sebesar 4,31% bila dibandingkan penumpang pada bulan Oktober 2023. Bapak Ibu sekalian, ini kita tidak menyajikan semua, namun bila mana Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih rinci berkaitan dengan jumlah penumpang domestik untuk bandara lainnya, juga angkutan laut di pelabuhan lainnya dapat dilihat pada berita resmi statistik yang dapat diakses pada halaman web BPS Aceh BPS.go.id. Selanjutnya Bapak Ibu, rilis terkait dengan perkembangan pariwisata Provinsi Aceh pada bulan September 2024. Terdapat 2 pintu masuk utama untuk wisatawan mancanegara yang dipantau, yaitu melalui Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda dan melalui Pelabuhan Internasional Balohan di Sabang. Wisman yang masuk ke Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2024 sebanyak 3.237 kunjungan mengalami penurunan sebesar 17,25% dibandingkan dengan bulan lalu, juga mengalami kenaikan sebesar 72,64% dibandingkan dengan Oktober 2024.
Kemudian berikutnya masih berkaitan dengan Wisman, yaitu mengenai tingkat penghunian kamar, di mana hotel yang dicatat adalah hotel yang berbintang. Pada bulan Oktober 2024, TPK hotel berbintang di Aceh sebesar 48,08%, turun dibanding bulan sebelumnya, bulan September 2024, di mana kita ketahui bahwa di bulan September 2024 adalah ada penyelenggaraan event PON, di mana terjadi penurunan, ya, dan mengalami kenaikan sebesar 14,44 poin secara tahunan bila dibandingkan dengan bulan Oktober 2023. Memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu dari perkembangan TPK, ya, TPK di Aceh itu sekitar, kalau kita lihat bulan-bulan sebelumnya sekitar 30-an% atau maksimal 40%. Artinya dari 100 kamar 40% dihuni, sehingga dengan melihat kondisi 3 bulan terakhir ini menjadi sebuah berita bagus, dan mudah-mudahan ini juga akan mendorong bagaimana semakin banyak Aceh mendatangkan wisatawan, dan ini akan mendorong kinerja ekonomi tentunya. Selanjutnya kami akan lanjutkan dengan rilis perkembangan ekspor impor Aceh periode 2024. Bapak Ibu sekalian, nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2024 mencapai 61,14 juta US dollar. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 4,96% dibandingkan dengan ekspor bulan September 2024, dan mengalami kenaikan sebesar 49,55% jika dibandingkan dengan kondisi Oktober 2023 atau kondisi tahun lalu. Adapun komoditas asal Aceh yang diekspor melalui pelabuhan Provinsi Aceh pada Oktober 2024 adalah sebesar 48,09 juta US dollar atau setara dengan 78,66%. Tentunya sisanya diekspor melalui pelabuhan di provinsi lain, di mana sebagian besar diekspor melalui Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 12,99 juta US dollar. Bapak Ibu sekalian perlu mendapat pemahaman bahwa pencatatan ekspor ini berdasarkan data administrasi dari pengekspor. Jadi bisa saja Bapak Ibu komoditasnya dari Aceh tapi tercatat di luar Aceh, dan ini menjadi pemahaman kita semua tentunya. Ekspor asal Provinsi Aceh selama bulan Oktober 2024 paling besar ditujukan ke negara India, yaitu senilai 32,02 juta US dollar dengan komoditas utama batu bara. Kemudian di peringkat kedua Thailand senilai 14,58 juta US dollar dengan komoditas utama kondensat dan batu bara. Kemudian di peringkat ketiga sebesar 3,79 juta US dollar ke negara Vietnam dengan komoditas utama berupa batu bara. Artinya secara keseluruhan komoditas terbesar yang diekspor pada bulan Oktober 2024 adalah batu bara senilai 40,47 juta US dollar, disusul dengan kondensat dan kopi. Sementara itu, nilai impor Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2024 sebesar 58,85 juta US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 29,27% dibandingkan September 2024. Impor paling besar berasal dari negara Qatar sebesar 30,36 juta US dollar berupa gas, disusul Amerika Serikat dan Vietnam. Secara keseluruhan, komoditas terbesar yang diimpor pada bulan Oktober 2024 adalah gas dengan nilai 53,55 juta US dollar. Dengan nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor, Bapak Ibu sekalian, neraca perdagangan luar negeri Provinsi Aceh pada bulan Oktober kembali mengalami surplus, yaitu sebesar 61,14 juta US dollar. Namun perlu mendapat catatan, walaupun mengalami surplus, nilai surplusnya menunjukkan tren yang menurun, dan ini perlu mendapat catatan kita semua. Bahwa memang dari Januari Oktober sebagaimana yang kita lihat di grafik itu terus surplus, ya, dan surplus tertinggi terjadi pada bulan Agustus
sebagaimana yang terlihat pada grafik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami akan menginformasikan terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh tahun 2024. Dan ini adalah indikator yang bersifat tahunan. Jadi ada indikator bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. IPM ini adalah salah satu indikator yang kami akan rilis secara tahunan. Pada tahun 2024, IPM Aceh mencapai 75,36, naik sebesar 0,66 poin atau 0,88% dibandingkan dengan kondisi tahun 2023. Lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang mencapai sebesar 75,02. Kemudian pertumbuhan IPM Provinsi Aceh pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2023 serta rata-rata pertumbuhan tahunan selama periode 2020 sampai 2023. Jadi artinya kondisi di 2024 ini pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan rata-rata sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2023. Bapak Ibu sekalian, IPM adalah indikator composite index maksud kami yang dibentuk oleh 3 dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, kemudian pengetahuan dan standar hidup layak. Di mana pada tiap-tiap indikator sebagai berikut terlihat bahwa umur harapan hidup saat lahir sebesar 73,2 tahun. Ya. Artinya bukan berarti umur kita sampai dengan 73, artinya secara rata-rata pada saat masyarakat atau penduduk Aceh lahir dengan kondisi stabil, peluang untuk mencapai 73 umur itu cukup tinggi. Jadi cara membacanya demikian, ya. Jadi jangan protes nanti, buktinya dia di bawah 73 tahun sudah tidak hidup lagi begitu. Jadi umur harapan hidup saat lahir. Jadi pada saat penduduk Aceh lahir di Aceh dengan kondisi tidak ada perubahan, itu peluangnya berumur 73,20 tahun dalam kondisi tidak ada gangguan. Kemudian rata-rata lama sekolah 9,64 tahun. Nah, artinya kalau kita hitung SD 6 tahun, SMP 3 tahun, artinya rata-rata lama sekolah Aceh belum tamat SMP. Dan ini menjadi concern dan perhatian kita semua agar rata-rata lama sekolah di Aceh bisa lebih lama lagi. Dan yang menarik Bapak Ibu, ya, harapan lama sekolah Aceh cukup tinggi, 14,39 tahun. Artinya itu sudah masuk perguruan tinggi, ya. Jadi artinya ekspektasi masyarakat Aceh terhadap sekolah itu cukup tinggi, hanya memang perlu didukung dengan berbagai fasilitas dan kebijakan-kebijakan sehingga rata-rata lama sekolahnya bisa meningkat. Kemudian pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai 10.811.000 rupiah. Ya, jadi ini adalah pengeluaran per kapita per tahun yang telah disesuaikan tentunya dengan menghilangkan faktor koreksi seperti inflasi dan lain-lain. Peningkatan IPN di 2024 ya didorong oleh peningkatan pada semua indikator pembentuk. Ya. Umur harapan hidup meningkat 0,14 tahun ya. Kemudian harapan lama sekolah meningkat 0,01 tahun. Rata-rata lama sekolah meningkat 0,09 tahun. Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan meningkat Rp447.000 atau meningkat sebesar 4,62% dibanding tahun 2023. Dan ini Bapak Ibu bisa melihat progresnya ya. Terlihat bahwa ada lompatan yang cukup signifikan di 2023 menuju 2024. Mudah-mudahan ini akan bisa terus dipertahankan dan tentunya menjadi semacam stimulus untuk mendorong indikator-indikator lain tentunya. Bapak Ibu sekalian, di tingkat kabupaten kota, ya, IPM tertinggi tercatat di kota Banda Aceh, ya, yakni sebesar 88,8
88,85 ya. Dan ini sudah masuk dalam kategori sangat tinggi. Sebagaimana Bapak Ibu lihat klasifikasi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berarti Banda Aceh dengan nilai 88,85 ini sudah sangat tinggi, masuk dalam tataran kota-kota dengan IPM yang sangat tinggi. Sedangkan IPM terendah tercatat di kota Subulus Salam sebesar 70,64. Jadi kalau kita bandingkan dengan klasifikasi, walaupun terendah sudah masuk dalam kategori tinggi. Dari 23 kabupaten kota, Bapak Ibu sekalian, 20 kabupaten kota memiliki IPM dalam kategori tinggi, sedangkan 3 sisanya masuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lok Sumawe, dan Kota Langsa. Kemudian kita bandingkan ya, peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada kabupaten kota. Pada tahun 2024 pertumbuhan IPM tertinggi dicapai oleh Kota Subulus Salam ya, dengan angka 1,41%, sedangkan pertumbuhan terendah tercatat di Kabupaten Pidijaya sebesar 0,46%. Dan ini menjadi catatan bagaimana masing-masing kabupaten kota dalam melakukan peningkatan pembangunan manusianya. Pada tahun 2024, sebagian besar kabupaten kota mengalami pertumbuhan IPM yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama periode tahun 2020 sampai dengan 2023. Selanjutnya, Bapak Ibu, berikut adalah gambaran perbandingan IPM se-Pulau Sumatera. Ya. Nilai IPM tertinggi tercatat di Provinsi Kepulauan Riau ya, dengan nilai berapa itu? Coba catatan. 79,89. Ya. Provinsi Aceh menempati posisi tertinggi kelima se-Sumatera dan ke-11 secara nasional. Jadi secara nasional urutan ke-11 dibandingkan dengan dengan Provinsi Sumatera berada di urutan kelima. Sementara itu pertumbuhan IPM tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,04%, sedangkan Provinsi Aceh mencatatkan pertumbuhan tertinggi ke-6 se-Sumatera. Jadi artinya Bapak Ibu, ini menjadi catatan penting, memang IPM Aceh meningkat, namun kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain juga mengalami peningkatan yang lebih tinggi tentunya. Demikian beberapa laporan Pak Gubernur, mohon arahan dan pencerahan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya akhirnya touchdown di BPS. Kemarin kan ada ya flyer by wire online lah. Bahasa dipersulit biar kelihatan pintar Pak. Nah hari ini bisa landing di sini dan saya kalau tidak ada aktivitas pasti mengikuti karena ini bahan eksekutif dalam merumuskan kebijakan. Dan tentu kita nggak ada referensi lain dalam membuat kebijakan. Landasan teori pasti sesuai dengan sektor memiliki landasan teori, tapi statistik menjadi alat kita mengevaluasi dalam merumuskan sesuatu, mewaspadai sesuatu, dan mengerjakan sesuatu. Oleh karenanya, untuk itu saya hadiahkan pantun. Pergi ke kota membeli baju, beli baju bagus bahannya. Dengan data kita melangkah baju menuju Aceh yang lebih sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya mungkin tidak sampai 6 indikator semuanya Pak. Ya. Clue-clue penting saja. Pertama tentu dari sektor inflasi yang menjadi atensi mingguan, tadi pagi juga kita batal ya.
Ya, tapi angkanya saya sudah terima itu. Presentasinya saya sudah terima ya. Saya lihat presentasinya karena prosedurnya besok, tapi presentasinya tadi pagi. Kita ya bisa hari ini kawin antara rata-rata on year inflasi nasional, year on year inflasi Aceh. Dan itu kalau kawin itu tandanya kita nanti ya di tengah-tengah juga itu satu garis dengan itu karena kita inflasi mantuman kita naik 0,37 kalau nggak saya nggak salah ya, 0,37 dan tentu kita selaku pemerintah eksekutif harus mengetahui karena kita bekerja week to week by week juga mantuman mengenai beberapa sektor yang memicu inflasi. Kalau dari data yang saya lihat, andil inflasi yang paling besar di sektor makanan dan minuman serta tembakau. Nah, makanan, minuman dan tembakau nanti bisa dipilah lagi. Ya, jangan makanan minumannya sama, tembakaunya yang. Ya, hari ini Pak Kepala Perwakilan Keuangan sangat gencar mendorong cukai rokok dan produksi rokok lokal karena katanya 5,4 triliun uang dikirim ke Kediri, Surabaya, Malang, Madura untuk rokok gitu. Padahal kita mestinya beli rokok sendiri gitu. Nah, ini terjadi juga di sektor lain yang andil inflasi yang positif itu di perawatan pribadi dan jasa lainnya ini. Perawatan pribadi ini skincare ya, skincare. Medikur pedikurnya naik ini. Dan di sektor tumbuh-tumbuhan atau ini juga terjadi yang sudah kita prediksi sebenarnya kemarin beberapa hari kita terakhir seperti cabai merah. Cabai merah kita memang di sentra produksi bawang merah kita di dataran tinggi Gayo memang harganya lagi deflasi Pak ya. Lagi deflasi termasuk juga ikan tongkol, ikan tuna dan ikan-ikanan nih. Nah, kebijakan apa yang dibuat untuk mengatasi deflasi karena deflasi yang berat itu akan merugikan petani. Bekerja sama dengan Bank Indonesia kita mau memanfaatkan kelebihan ikan tongkol, ikan tuna dan cabai merah diolah, dibekukan dan dikalengkan. Kami akan buat pilot untuk itu sehingga harga ikan tongkol bisa stabil karena ada processing yang membuat yang menstabilkan harga. Lalu pemanfaatannya buat nanti makanan bergizi. Ya, jadi kita bisa ada stok ikan untuk makanan bergizi yang harganya stabil sepanjang tahun karena makannya kan sepanjang tahun. Nah, dari situ kita buat supaya harga ikan tongkol bisa terjaga stabilitas harganya. Kemudian yang di sektor komoditi yang tinggi juga di sektor tomat, karena tomatnya kawannya cabai nih. Kalau kita mau buat sambal botolan, harga cabainya oke, harga tomatnya enggak oke. Kalau dikawinkan harganya jadi standar gitu. Kan kalau sambal itu kan tomat campur cabai gitu. Nah ini tomat kita cukup lumayan ini inflasinya 0,31. Nanti dari Dinas Pertanian, terutama bidang hortikultura dengan bawang, sekalian dicek. Dan carikan jalan keluar. Ada dari Dinas Pertanian? Kalau Ibu Cutnya lagi di Nagardaya sana. Kabitnya ada? Pertanian, nggak ikut? Oh ada. Ya. Carikan jalan keluar untuk stabilisasi harga tomat. Coba cek soalnya apa. Sehingga harga tomat ini inflasi ini artinya supply-nya bisa jadi kurang sehingga harganya naik. Ya. Apa enggak subur atau enggak apa nih? Atau perlu
beberapa sentra tomat harus dikembangkan. Karena endemik tumbuhan daerah tinggi yang paling bagus di daerah tinggi ya, Gayo, di Gayo Luwes, di daerah-daerah yang kalau bawang merah juga naik. Bawang merah sentra kita kan PD ya, PD. Ini juga naik. Atau bisa jadi produksinya turun, apa karena kekeringan atau karena kelebihan air. Kita juga harus diberitahu Pak Dinas Pangan, ya Dinas Pertanian, nggak cukup cuma sentranya satu ya, termasuk soal cabai misalnya. Cabai kita kelebihan di dataran tinggi, tapi di beberapa di dataran rendah itu harganya tinggi. Nah, kalau itu kan teorinya teori ada huruf D, ya, distribusi. Nah, kan saya sudah minta kemarin untuk kita ketemu, ada kerjasama antar kabupaten kota soal distribusi. Nah, kalau sudah ada distribusi, jadi harga nggak jatuh sekali, harga nggak deflasi dalam di daerah-daerah sentra produksi cabai. Kalau enggak orang nggak mau nanam cabai, nanti begitu nggak ada yang nanam cabai lagi, langsung inflasi bidang cabai gitu. Dan saya pernah mengalami cabai yang sangat pedas. Harga cabai 1 kilo 130.000 saya pernah alami di Bangka Belitung. Sebab itu pula pejabat gubernurnya diganti gara-gara harga cabai. Gara-gara cabai Pak. Pejabat gubernur ganti gara-gara cabai. Nah, dalam 1 bulan 2 bulan stabil 40.000. 40.000 kalau di Bangka Belitung udah top tuh. 35.000 udah top banget tuh, di kita ya 18.000 udah top. Karena berbeda ongkosnya. Kalau di kita satu batang cabai 6.000 sampai 8.000 biayanya, kalau di Bangka Belitung 12.000. Karena tanahnya beda, karena isinya banyak timahnya daripada unsur haranya. Jadi pupuknya lebih banyak, harganya beda. Kalau di kita kayaknya subur ya, subur. Jadi biayanya tanamnya lebih rendah, harganya bisa lebih rendah. Di samping biaya distribusi. Nah, ini sektor distribusi juga salah satu penentu, tapi harus disebut. Jangan-jangan harganya deflasi ini jangan-jangan faktor yang lain, Pak. Faktor pengaruh, intervening, macam-macam dia. Jadi kita harus memahami masing-masing. Nah, tapi yang lebih utama bagi saya adalah dari angka statistik yang kita pahami dan ada tren yang harus kita ikuti, yang harus kita antisipasi. Kalau trennya harga cabai turun terus, harus ada tindakan pemerintahan yang harus kita ambil. Tapi hari ini alhamdulillah kalau pakai angka kita memang belum terbaik karena ukuran terbaik itu bukan yang paling rendah sebetulnya. Ya, kalau di Bangka Belitung hari ini inflasi yang paling rendah, tapi pertumbuhan ekonomi paling rendah juga karena di Desember sudah rendah inflasinya karena saya gunakan macam cara termasuk menggunakan aparat hukum untuk menekan harga. Bagi yang numpuk saya pidanakan. Kan itu untuk stabilisasi. Orang menaikkan harga dengan menumpuk di gudang juga bisa. Nanti ambil di gudang, harga dikira masih murah padahal udah tinggi. Nah jadi saya gunakan. Nah, tapi pertumbuhan ekonomi akhirnya bulan Maret terjadi karena orang berhenti nambang Pak. Nah begitu. Karena di sana kontribusi sektor pertambangan 40% terhadap pertumbuhan, maka begitu dia down, maka menyeret semuanya ke sektor paling bawah. Ini agak lama untuk rebound dan pelan-pelan gitu. Dan mestinya begitu ekonomi turun begini, pertumbuhan juga hancur. Tapi ternyata pertumbuhan hancur, tapi inflasi juga bisa terkendali. Ya karena subsidi-subsidi lah, pakai teori-teori yang ada. Kemudian juga penting yang harus kita lihat, andil inflasi di year on year ini, karena ini year on year kan masih ada hitungan di bulan-bulan yang kemarin-kemarin, Pak. Ya. Memang dari sektor inflasi umum makanan, minuman, tembakau masih memberikan andil, termasuk kemarin administer price ini, perumahan air listrik yang kemarin sudah ditangani beberapa bulan yang lalu. Ya, termasuk harga air PDAM. Ini juga
memberi kontribusi hitungannya sampai hari ini. Ya, mungkin tahun depan dengan stabilnya harga administer price ini, maka angka sektor itu bisa kita tekan. Kemudian juga ada di kelompok pengeluaran di pendidikan juga ini andil inflasinya 0, cukup ya, rendah kalau itu ya. Penyediaan makanan dan restoran 0, ini saya kira Bapak Ibu sekalian, terutama di dinas yang mengurusi eksekusi ini melihat angka-angka ini dan antisipasi. Dan perlu melaporkan kepada saya kalau misalnya ya tidak diberitahu, kita nggak tahu mengambil tindakan yang penting. Ya beberapa yang sudah kita ambil ini kita kerjasama dengan BI untuk ikan tongkol lebih nih Pak. Ya karena kemarin Ibu PKK keliling ke Pusung, keliling ke Langsa karena ikan buang-buang. Nah, jangan kita masuk TV ikan buang-buang, seperti susu dibuang-buang. Nah, ikan dibuang-buang ini nanti kalau bisa kita kalengkan. Dan saya sudah minta kepada BI untuk membantu percontohan pengalengan ikan, lalu bekukan ketika ada operasi ikan makan ikan, kita bisa gunakan ikan beku ini yang sudah ini. Hari ini pun sedang bagi ikan. Kemarin saya bagi di Aceh Besar ada 1 ton, kemudian di pesantren-pesantren musibah. Tapi mestinya nanti rutin kalau besok makan bergizi itu sudah rutin, kami kira sumber protein yang paling bagus adalah ikan. Nah ini kita akan menyediakan yang stabil supaya semua orang berkesempatan makan ikan yang masih bagus. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertumbuhan. Ini pertumbuhan kita bagus juga nih Pak. Bagus pertumbuhan kita. Walaupun saya tahu ini belum semua sektor kita ngelihat Pak. Begini aja udah bagus ya, coba lihat inflasi kita. Terus lagi. Pertumbuhan. Coba. Ya. 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 Malah BI prediksinya 4, sekian Pak. Pertumbuhannya ya. Nah, pertumbuhan kita walaupun bukan yang terbaik gitu, ya lumayan dan beberapa sektor sebetulnya punya potensi untuk mendongkrak yang lebih tinggi lagi Pak. Ya, terutama yang saya lihat ini yang masih belum ya. Padahal potensinya banyak itu di sektor pertambangan Pak. Ini masih belum. Kita masih isu merusak lingkungan. Saya heran ya, ini mungkin harus komunikasi dengan medianya harus lebih baik. Bapak bayangkan ya, hutan di kita itu, coverage-nya itu 60% dari luas tanahnya Aceh itu hutan. Ya, hutan. Bandingkan dengan Kalimantan Selatan 30%, bandingkan dengan Bangka Belitung, hutannya 10% Pak. 10%. Ya, kita 60% dan itu banyak stigma merusak lingkungan. Padahal lingkungan kita banyak APL pun hutan. Sudah hutan lindung, ada kawasan hutan, bahkan APL yang boleh diolah untuk menjadi pertanian, untuk menjadi perkebunan, bahkan untuk menjadi pertambangan, itu pun statusnya hutan. Nah, jadi kita hutan semua isinya Pak. Nah sebenarnya di beberapa sektor pertambangan ini bisa digenjot untuk meningkatkan pertumbuhan di kita. Nah ini dia ya sektor kita. Dan sektor pertambangan nomor berapa Pak? Hah?
nomor 1, 2, 3, 4. Ya, kita nomor 6 ya. Ya. Ya kita memang masih karena sektor masih banyak kita pertanian, ya perdagangan, konstruksi dan kita sebenarnya sektor pertambangan ini karena kalau pertambangannya ilegal gitu nggak susah dihitungnya Pak. Ya, karena namanya ilegal, kemudian ekspornya nanti tidak terhitung karena pertambangan ilegal nggak bisa ekspor kan, nggak bisa dicatat. Yang tadi Bapak catat di cukai tadi nggak bisa dicatat, maka keluar masuknya ilegal juga. Nah, maka nggak bisa kita hitung. Nah kalau ini pertambangan bisa digenjot sebagai yang kontribusinya nomor 3 aja, saya kira pertumbuhan Aceh itu akan jauh lebih tinggi. Tinggal bagaimana mengelola pertambangan. Ini dinas SDM nggak ada ya. Banyak jadi bupati nih Pak kepala dinas saya. Kalau itu bisa dikelola dengan komunikasi publik yang baik, mestinya ini bisa didorong dan ekspornya dari Aceh sendiri. Ya, kalau ekspornya dari Aceh. Kalau itu terjadi maka semua pencatatan perkembangan ekspor kita bisa surplus dibandingkan dengan impor. Hari ini pun sudah surplus, Pak. Ya, tapi antara surplus dan antara ekspor dan impor surplusnya masih tipis. Ya, belum begitu banyak. Saya kira kalau ini bisa karena potensinya ada gitu. Tinggal manajemen publik jangan sampai kampanye tambang ilegal ini menjadi dianggap semua salah. Yang salah itu yang ilegal. Yang legal mestinya alat atau komponen pertumbuhannya yang cukup bagus. Ekspor kita berapa? 3 juta aja selisihnya Pak ya? Kurang? Hah? Kurang ya? Kurang 3 juta. Nah ini ada potensi di situ, tapi tentu ya komunikasinya harus baik karena agak sensitif, karena sering dibahas dalam debat kandidat gubernur ini. Ya, kalau saya genjot ini, karena kebetulan saya pernah jadi gubernur semuanya di daerah tambang. Ya, jadi bisa mengenjot dan bisa mensubsidi beberapa sektor lain yang lemah sehingga angkanya tetap tinggi. Nah, tinggal mitigasi komunikasi yang baik. Karena lapangan pekerjaan yang paling cepat tumbuh ini sektor tambang, Pak. Dibandingkan meningkatkan jumlah petani. Kita di sini ada kesulitan menambah jumlah petani kan? Pak Kadis, Pak Karu. Jumlah petani, Mak Kadis dari pertanian tadi, Ibu. Kesulitan nggak menambah jumlah petani? Pasti sulit. Sulit sekali. Jumlah petani terus berkurang. Enggak juga. Kalau lahan paling kecil itu salah. Kita punya kawasan pertanian cukup luas, hanya belum dibuka karena yang bekerja di sektor itu enggak ada. Sementara kita agak haram sedikit soal transmigrasi, Pak. Nah, jadi kalau pekerja tangguh di bidang sektor, kita target lewat oplahnya, lewat Kementerian Pertahanan besar, tapi khawatirnya setelah dibuka nggak ada yang kerja, kecuali kita mekanisasi pertanian. Nah, kalau mekanisasi pertanian, kalau di Jawa kan ya, padat karya Pak. Ya, kalau di kita ini kalau dibuka besar, terus nanti kalau nggak ada yang kerja, terbengkalai lagi lahannya setelah dibuka. Gitu, jadiannya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Kemudian Pak Kepala BPS yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, yang sering kita diskusikan yang Bapak paparkan terakhir, kita pertumbuhan cukup bagus, kemudian termasuk yang bagus di Sumatera di sektor pertumbuhan paling tinggi tadi. Nomor 5 itu paling tinggi tadi. Ya IPM. IPM. Ya Sumatera aja kawasan. Pertumbuhan ekonomi ya.
sebelumnya. Terus ya. 5,17. Nah ini kita 5,7 lumayan gitu. Skalanya yang beda ya. Persentase pertumbuhan sama, atau skalanya yang besar, skala ekonomi ya. Nah kalau kita sektor tambang maju itu dongkrak jauh Pak, kalau perlu nembus angka 6. Semua yang pertumbuhan tertinggi di Indonesia, baik kabupaten provinsi, semua daerah tambang itu Pak. Nomor 1 pertumbuhan tertinggi itu Morowali. Kemudian mungkin nomor 2, nomor 3 itu Halmahera. Semua daerah tambang. Kemudian ada juga di Banggai, daerah tambang. Makanya kita nggak akan full tambang, tapi tambang itu sebagai salah satu saja karena ya paling cepat memperkerjakan orang dan paling tinggi kontribusi terhadap pertumbuhan PDRT ya. Nah, yang sering jadi diskusi kita lihat pertumbuhannya bagus, IPM-nya bagus, tapi masih banyak orang miskin. Nah, kita harus pecahkan soal ini, kita bikin diskusi nanti. Missing linknya ada di mana? Pertumbuhannya bagus, IPM-nya bagus, tapi kita selalu disebut-sebut oleh haters sebagai daerah dengan kemiskinan paling tinggi di Sumatera. Nah, padahal kita program rumah ribuan tiap tahun. Nah, tahun depan aja kita rumah dari provinsi 3.000. Belum dari pusat, belum dari CSR, belum kabupaten kota, belum dari Baitul Mal, belum dari macam-macam. Tapi nggak bisa mengeluarkan kita dari jepitan angka paling miskin se-Sumatera. Nah, supaya tahu nanti kita diskusi supaya kita tahu bahwa menghitungnya. Kita harus memberikan obat terhadap penyakit ini secara statistik. Nanti kalau enggak itu kita menyembuhkan yang bukan gejala yang ditunjukkan. Nah ini nanti harus ada sendiri Pak Kepala supaya semua sektor yang bersentuhan dengan angka kemiskinan ini ikut serta dan programnya menyesuaikan dengan pencapaian angka itu. Kalau enggak jalan di tempat jalan terus, enggak akan ada obatnya sepanjang tahun. Ini udah 10 tahun nih begini nih. Nah, mudah-mudahan dengan sisa 2 bulan saya ini, kalau normal-normal aja pilkada ini ada semacam cross program dalam rangka melihat angka ini. Bagus juga untuk tulisan. Saya baca tulisan para ahli-ahli ini kok belum menemukan ininya. Belum menemukan, termasuk tulisan saya sendiri dalam disertasi saya. Karena dalam disertasi saya, asumsi saya, programnya tidak sesuai dengan pemberantasan kemiskinan. Hipotesanya seperti itu. Benar apa salah, tolong tunjukkan. Padahal disertasi saya itu 2018 Pak. Nulisnya dari 2014, jadi nulis disertasi itu 4 tahun Pak. Baru nulis disertasi Pak. Nah itu yang penting karena kita malu juga Pak ya menerima uang otonomi khusus besar, hampir 8T kalau dia 2%, sekarang tinggal 4T, tapi angka ini enggak selesai. Kalau ada datanya boleh sekilas itu Pak, lebih dalam sedikit. Ada? Jangan grogi lah, tenang aja.
Ini istilahnya kisi-kisi lah. Ya. Jadi artinya memang menarik ya, yang kita ingin turunkan itu kan bukan angka kemiskinan, tapi kemiskinannya. Itu catatan, karena kadangkala kita berdebat tentang angka kemiskinan, kemiskinannya sendiri kita lupa, itu satu poin. Yang juga penting adalah berkaitan dengan bagaimana BPS menghitung kemiskinan. Jadi kita semua konvergen di situ, bagaimana menghitung kemiskinan, karena dengan kita mengetahui bagaimana dihitung kemiskinan, kita punya langkah yang sama. Dan saya akui Pak Gubernur, ya, 2 tahun terakhir kita cukup signifikan. Kita bisa menurunkan kemiskinan ekstrim dari 1,83% menjadi 0,95%. Itu luar biasa Pak Gubernur. Karena kita, Bapeda dan tim sudah mulai tahu nih bagaimana cara mengintervensi. BPS menghitung kemiskinan itu dari konsumsi. Jadi lagi-lagi konsumsi makanan dan non-makanan. Yang menjadi menarik adalah seberapa besar konsumsi itu kan berdasarkan pendataan di lapangan. Ya. Pendataan di lapangan artinya bagaimana data yang didapatkan itulah itu yang menjadi dasar penghitungan kita. Ya. Jadi misalnya pada saat petugas datang itu ditanya konsumsi makanan dan semua ditanya, ya. Dalam perjalanannya itulah yang kami hitung menjadi garis kemiskinan. Ada cerita menarik dan ini terjadi pada saat Reksosek Bapak Ibu sekalian. Jadi kita diserang di segala penjuru nih Pak Gubernur. Ya. Aceh gara-gara BPS, tapi saya tahu ini bercanda lah. Untuk memacu kita, BPS itu memiskinkan orang Aceh katanya. Ya. Sehingga itu sampailah di teman-teman BPS pusat agar melakukan semacam rekonfirmasi untuk langsung terjun ke lapangan yang namanya Reksosek, registrasi sosial ekonomi sampai ke kampung-kampung. Ya, kita mengajak para kepala desa, tokoh agama untuk menghitung berapa jumlah penduduk miskin di desanya masing-masing. Setelah kami hitung Pak Gubernur dan Bapak Ibu, ternyata kemiskinan di Aceh 65% dari pengakuan pengurus kampung. Terus saya tanya mau pakai yang mana nih? Pakai pengakuan kepala desa atau pakai data BPS? Udahlah Pak, pakai data BPS saja katanya. Ya udah. Jadi artinya dari sini terlihat sebenarnya adalah bagaimana data itu didapatkan. Itu yang Bapak Ibu harus paham. Nah, pemerintah sudah buat program di next coba next. Itu loh yang bantuan. Nah, nanti kita bahas ini. Jadi artinya pengakuan itu sangat untuk mempengaruhi angka kemiskinan. Karena pada saat kita beberapa kali keliling, ada pemahaman yang ini alhamdulillah Pak Gubernur hadir nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi misalkan ada 1.000 bantuan orang miskin, ya, 1.000 bantuan untuk orang miskin. Sekarang saya tanya, kalau 1.000-nya habis berarti orang miskin berapa? 100% kan? Nah, sementara ada pemikiran di desa-desa Pak Gubernur, kalau ini kita tidak habiskan, bantuan ke depan berkurang. Betul nggak? Nah, terus bilang, apa juga kepala kecil baru? Apa pula ketua kok bantuan bisa berkurang? Wah, Pak kecilnya nggak hebat. Sehingga salah satu solusinya, nanti kita akan bahas dengan Diskominsa nih hadir Pak Said. Ada yang namanya graduasi program bantuan. Jadi yang 1.000 itu tetap habis 1.000 tapi kita gradualkan. Bahwa yang rumah tangga miskin 200, tidak miskin berapa, jadi yang miskin cuma 200. Tapi kita harus punya catatan, melalui apa? Melalui data. Poinnya cuma di situ aja. Ya. Dan ini Pak Gubernur izin, ini adalah distribusi rumah tangga penerima bansos menurut desil pengeluaran. Jadi desil 1 sampai desil 10. Jadi rumah tangga Aceh dibagi dari yang termiskin sampai yang terkaya. Yang terkaya itu berarti desil 10. Berarti kan desil 1 sampai desil 10, berarti kan 10% ada dibagi 10 ya. 10%. Kemiskinan Aceh saat ini adalah 14,23%. Berarti di desil 2. Artinya penerima bansos itu wajib di desil 1 dan desil 2.
Kenyataannya Pak Gubernur dan Bapak semua desil 1 dapat juga, desil 3 juga dapat, desil 5, bahkan desil 10 juga dapat bantuan. Saking banyaknya bantuan. Saking banyaknya bantuan. Artinya kan nggak konvergen. Kalau Pak Gubernur bilang tidaknya satu kata dan perbuatan. Kita malu dibilang orang miskin, kita ingin mengatasi miskin, tapi dapat bantuan ke orang miskin masih diterima juga. Nah, kalau itu semua digeser ke desil 1 dan 2, itu akan mengurangi beban pengeluaran yang bersangkutan. Nah, sehingga Bapak Gubernur dan Bapak Ibu semua tolong bangun literasi, bantuan sekalipun itu dianggap konsumsi, tapi memang konsumsi bukan dari pendapatan sendiri, itu yang tidak tercover sebagian dari petugas kami di lapangan. Jadi nanti Bapak Ibu dalam membuat program, ada juga namanya program pengetahuan, literasi, bahwa itu disampaikan ke petugas. Jadi misalnya rumahnya diperbaiki, itu rumah kita perkirakan kalau disewa berapa. Karena saya dulu pernah, kami sudah habis ratusan miliar untuk memperbaiki rumah. Oke, perbaiki rumah, tapi rumah itu kan perlu konsumsi listrik. Perlu yang lain-lain, nah, itu dicatat sebagai konsumsi. Jadi Bapak Ibu, petugas BPS itu hadir di tengah-tengah masyarakat itu mencatat konsumsi real dari masing-masing rumah tangga. Mohon maaf kami tidak menggunakan data tidak jujur tidak jujur, tapi belum apa adanya. Karena masih ada stigma, wah nyoba bantuan gitu kan. Jadi dia, tapi memang menarik di Aceh ini saya perhatikan fenomenanya. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan di Jogja Bapak Ibu, kita lihat orang di Jogja tuh makan nangis kita Bapak. Dia makan cuma tempe 2 Pak. Di Aceh ada orang makan tempe 2. Orang gininya aja begini, sendoknya aja begini kan. Cuman pada saat itu di data ada tidak nyambung. Dan kami BPS, mohon maaf kami bukan auditor, kami bukan investigator. Nggak bisa bilang, Bu, Bapak sekali berapa kali ngopi? 1 kali, panena. Nggak bisa kita bilang kayak gitu. 1 kali, baru kita melakukan probing. Jadi sebenarnya sederhana sekali Bapak Ibu. Kalau kita sebelum pendataan, sebelum apa di Bangka Belitung udah dijalankan. Saya dapat laporan dari teman saya di Bangka Belitung tuh, Pak Toto tuh. Begitu Bapak Ibu, karena apapun, indikator apapun itu berdasarkan pendataan di lapangan. Pendataan di lapangan tentunya tidak terlepas dari kualitas data. Sehingga dengan kata lain, ini terjawab Bapak Ibu. Fakta menyatakan bahwa orang-orang yang tidak miskin juga masih terima bantuan. Padahal sebenarnya untuk tidak miskin, katakan saya nggak tahu hitung-hitungan, minimal dapat karung beras sekian karung. Fenomena di lapangan kami lihat, kadang-kadang beras yang dapat bantuan itu dijual. Dijual pada saat dikonsumsi, dia tidak sampaikan. Padahal tidak ada hubungannya. Jadi kami betul-betul murni menangkap konsumsinya. Berkaitan dengan rokok ini menarik Bapak Ibu. Jadi konsumsi rokok yang terlalu tinggi, kemarin menarik juga. Kata Pak Gubernur ada rokok yang bergizi. Jadi konsumsi rokok dengan uang sekian ribu itu, kalau dibeli makanan itu bisa menghasilkan kalori untuk tidak masuk dalam kategori miskin. Tapi kalau Bapak rumah tangga itu beli rokok, walaupun pengeluarannya katakan 100 ribu, kalori yang diciptakan dari rokok itu nggak ada, 0. Padahal salah satu pengukuran itu adalah bagaimana rumah tangga itu 2.100 kilokalori per hari. Nah, artinya oke lah, kita nggak usah ngurangi Bapak Ibu yang merokok, karena kalau nggak merokok itu katanya kan kreativitas. Tolong rumah tangga itu dikasih pemahaman agar ada diversifikasi makanan. Ya, jadi diversifikasi makanan dan itu nanti kita catat sebagai pengeluaran. Dan bila mana rumahnya sudah direnovasi, sampaikan perkiraan itu kalau disewa berapa. Karena itu masuk dalam konsumsi. Kemudian dapat bantuan pendidikan misalnya Pak Gubernur, disampaikan. Kemarin dapat bantuan pemerintah daerah, bantuan pendidikan sekian, itu menjadi konsumsi, itu menjadi catatan. Saya aja berkeliling, waktu dibilang ini miskin, gak percaya saya miskin, tapi datanya miskin. Saya dulu keliling Pak. Ya. Cuman memang ketangkap di Bener Meriah itu ada miss kita, ternyata kita salah tangkap rumah-rumah dia 3 yang di kebun, ternyata rumah transit. Nah itu, jadi rumah transit didata di situ, ya jelas lah. Ya rumah jaga kebun ya. Jadi gedung itu. Nah, jadi miss-nya di situ. Bahkan rumah pengemis di sini gedung kan.
Coba tampilkan ini ada Pak Gubernur nih, tolong tampilkan yang laporan in-depth interview kita. Ini biar tuntas, ini menarik Pak Gubernur. Di Banda Aceh nih Pak. Ini masih kita jumpai di Banda Aceh. Tolong. Jadi kita Pak Gubernur kemarin rencana mau buat buku memahami kemiskinan dari rumah tangga miskin. Jadi kita buat semacam in-depth interview dari kacamata rumah tangga miskin, sekaligus kita ingin mengeksplor bagaimana mereka memahami program-program bantuan kemiskinan yang sudah berjalan, termasuk juga pendataan. Mana Gunadi? Ini kalau datang Pak Gubernur jangankan orangnya, laptopnya aja stres Pak. Hang. Pak, ini juga sama, kepala dinas tuh kalau ngadep saya langsung hang Pak. Gak ada suaranya. Paling kesempatan. Dias ini juga sama, Dias hang juga ketemu saya. Ini Pak, izin Bapak Ibu semua, ini ada beberapa kemarin rumah tangga dan ini di Banda Aceh dan Aceh Besar. Ya, jadi kita kolaborasi dengan pihak kampus ya, mencari, mewawancara, dan ini nanti akan kita tuangkan dalam sebuah buku. Ya, ini kita kemarin bertugas wawancara, ya terus. Jadi ini terus, nah ada yang bertempat tinggal di dapur Pak Gubernur, ya. Dan ini real ada di Banda Aceh. Kita bisa tunjukkan di mana gitu loh. Nah, artinya inilah yang nanti kita akan kolaborasi Pak Gubernur dengan teman-teman Diskominsa. Kita akan punya data individu. Sehingga kita bisa pantau, karena Bapak Ibu, kemiskinan itu tidak bisa hanya snapshot. Dia jangka panjang. Jadi dia harus di-maintain, karena dia tidak punya sumber pendapatan. Nah, dan dari wawancara itu kita sedih juga. Rumah tangga persis di sebelah rumah tangga itu dapat bantuan Pak Gubernur. Dia nggak dapat. Alasannya dia tidak punya hubungan dengan Pak Pekecil. Miris nggak dengarnya begitu? Jadi nanti kalau kita punya data-data individu dan ini Pak Gubernur bisa memantau langsung. Kita bisa tahu alamatnya dengan mengandalkan data-data individu. Hanya memang Bapak Ibu pada saat menampilkan data individu, BPS tidak boleh. Karena kita 10 principle itu tidak boleh menyampaikan data individu. Tapi kami bisa membantu teman-teman Diskominsa yang menampilkan. Kami total membantu. Ya. Jadi aplikasinya kita bisa lihat. Sehingga kita bisa sisir itu. Jadi sebanyak 14,23 itu sekitar 805.000 orang seluruh Aceh itu kita tahu di mananya nanti. Dengan data itu. Bayangkan Bapak Ibu, ini ada tinggal begini nih, dia tinggal di bekas percetakan ini. Tapi saya bilang tolong jangan ditampilkan dalam bukunya, nanti malu juga kita masih di Aceh ada begini kan, malu jangan. Yang tadi masih oke lah, tapi jangan yang begini. Ada Bapak, nanti kita bisa lihat sama-sama. Ya, di Aceh Barat, Aceh Besar dan Banda Aceh. Sehingga nanti kita akan tuangkan dalam bentuk buku, sehingga kita bisa memahami sebenarnya bagaimana rumah tangga miskin itu melihat pendataan dan program pemerintah. Jadi persoalan mereka itu sebenarnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, pendapatan tidak punya, pekerjaan tidak punya, memang semata-mata mengharapkan bantuan itu. Sementara dia tidak dapat bantuan. Gitu Bapak Ibu, ya. Ada lagi gambar-gambarnya? Dan kami sebenarnya punya Pak Gubernur, cuman persoalan regulasi di Reksosek itu kita tidak punya akses. Kita semua rumah tangga sudah punya fotonya. Cuman kita tidak boleh launching data Reksosek itu. Bapeda nggak ada ya data di Bapeda ya? Dari Bapeda ada nggak? Katanya Bapeda bisa akses ke Bappenas, itulah negara kita nih. BPS yang mengumpulkan data, Bappenas yang menyimpan, BPS nggak bisa akses sekarang. Ngeri kali kan? Tapi kita nggak sedih. Karena kita bisa tetap bantu melalui jalur lain. Ya. Jadi nanti izin Pak Gubernur, Diskominsa, Bapeda, BPS. Begitu Pak Said ya. Demikian Pak Gubernur. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai catatan akhir, memang banyak sistem tata kelola yang harus kita buat. Terutama untuk yang kemiskinan ini harus didudukkan secara detail, ya supaya
semua catatan dan angka-angka itu dapat intervensi. Tahun ini membangun rumah akan saya publikasi yang selama ini nggak ada. Saya tahu ini akan marah banyak orang. Alah kesempatan terakhir, paling marah sebulan 2 bulan aja, habis itu saya pergi kok. Karena jangan sampai kita membangun rumah, prioritasnya nggak dapat. Yang kayak gini kan prioritas nih. Kalau kita bangun 3.000, nah ini baru gambarnya belum ada 20 nih. Kalau ada gambar 3.000 udah selesai, tahun aja. Nah tapi kan kita perlu data gitu. Dan tentu ya sebahagian juga pokir ini. Pokir ini ya untuk memberantas kemiskinan atau sektor perumahan di daerah-daerah pemilihan masing-masing anggota dewan. Tetapi prioritasnya harus dapat. Oleh karenanya pemerintah duluan nanti menentukan prioritas. Jadi saran saya memang sebahagian dari program kemiskinan terutama sebelum konsumsi ya. Karena di sini ada ini juga ada bohong-bohong tipis. Ya, gitu. Kalau di sini miskin tapi makan daging sebulan bisa 4 kali, Pak, makan daging. Kalau Bapak di apa namanya Gunung Kidul sana ya betul-betul nasi aking gitu ya. Sini semua makan nasi, Pak. Ya. Dan kalau dihitung dari jumlah makan daging mungkin jumlahnya juga lebih banyak. Cuman kalau ditanya dari mana? Sini murah hati. Jadi gampang dapat bantuan dan tidak tercatat sebagai karena kan konsumsi itu dibandingkan dengan pendapatan, Pak. Kalau bantuan tidak dihitung sebagai pendapatan. Padahal dia punya sekali bantuan dia simpan untuk pengeluaran pendapatannya tidak ditulis. Tidak malu nggak ada pendapatan, Pak, supaya bantuannya naik. Nah, padahal mungkin ada. Ya pendekatannya adalah pemberantasan ini dengan data by name by address. Dan ini juga untuk pendekatan sektor stunting juga by name by address. Kemudian data rumah miskin by name by address. Nah itu mungkin data yang Bapak kumpulkan berguna itu untuk satu data rumah miskin itu. Saya lagi mendata 5 tahun terakhir rumah mana aja yang dibangun. Kalau ada data mundur 10 tahun terakhir juga bagus, apakah berulang atau bertambah beranak pinak ini. Kalau ini ada, mungkin pendekatan kita terhadap sektor rumah miskin ini, kalau masih ada pengeluaran untuk ngurus rumah, nanti ngurus konsumsinya jadi nggak ada, Pak. Dengan rumah yang dari aspek perumahan yang baik sudah ada, MCK sudah bagus, maka pengeluaran di sektor ini udah nggak ada lagi, tinggal nanti bisa dihitung sebahagian pendapatan dari rumah tangga itu untuk membiayai makanan bergizi. Mudah-mudahan bisa segera kita lakukan segera dan kalau nggak bisa mulainya tahun ini. Kalau kita nggak punya tahun belakang. Kalau nggak dimulai tahun ini, maka berulang lagi datanya tahun depan, berulang lagi tahun depan, berulang nggak punya data paralel dan data seri yang sudah dan yang belum. Maka nggak selesai-selesai masalah kita. Oleh karenanya tentu fungsi data sangat menentukan dan kalau nanti BPS bisa membantu share data yang sudah hasil surveinya ada di kita, ini bagus sekali. Termasuk kemarin saya komplain perbedaan terlalu jauh antara data stunting kita yang 29% kalau pakai data Kementerian Kesehatan dibandingkan dengan GBBM. Singkatannya aja saya nggak tahu itu. Pokoknya data surveillance itulah. Nah, data surveillance itu hanya 7% aja stuntingnya. Masa selisihnya 22%? Itu bukan selisih itu, Pak. Itu laut dalam itu. Nah, kalau selisih itu datanya 29 tapi realnya 27. 2% masih selisih. Ini selisihnya 22%. Ini saya bilang ada yang salah.
Oleh karenanya tentu pendekatannya harus dengan sistem data detail, harus by name, by address. Kalau enggak pernah kelar-kelar ini barang. Dan data harus nyambung antara provinsi dan kabupaten kota. Kalau enggak kelar-kelar kita. Asik saling salah menyalahkan. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, demikian Pak Kepala BPS. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada informasi-informasi yang ngetren Pak, itu kami diberitahu. Kalau yang low trend, tidak eksponensial, mungkin kita bisa monitor pelan-pelan. Tapi kalau yang eksponensial, alert harus Bapak pencet agar saya segera tahu untuk mengambil kebijakan pemerintahan lebih cepat. Pergi ke pasar membeli oleh-oleh sehingga sebentar beli tik. Terima kasih kepada BPS Aceh. Semoga data kita dan pembangunan kita selalu lebih baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Tampilin buku 1. Tadi udah tampil. Grogi orang nih Pak Gubernur. Yang udah sambutan Pak Gubernur itu loh. Jadi gini Bapak Ibu semua, jadi ada cerita menarik ya. Jadi saya awal-awal jadi kepala BPS itu adalah membaca buku, membaca Serambi Indonesia. Dia katakan pertumbuhan ekonomi C2C, dia sebutkan kalender to kalender. Saya bilang ini salah BPS ini. Ya, artinya literasinya belum kita bangun. Dari semangat itulah kita melahirkan, alhamdulillah kemarin sudah dapat sambutan oleh Pak Gubernur dan bersamaan dengan nomor ISBN-nya baru keluar. Ya, jadi ISBN memahami indikator strategis. Jadi ada 12 indikator, ya, coba dibukalah, diunduh. Kita menjelaskan dari A sampai Z bagaimana indikator itu dihitung. Ya. Bahwa masih ada kurang-kurang, minor-minor saja nanti terus kita perbaiki, tentunya menunggu masukan dari Bapak Ibu semua. Ya, jadi mulai dari inflasi, bagaimana inflasi dihitung dan seterusnya sudah kita jelaskan di situ. Termasuk juga kita juga jelaskan, coba inflasi. Kita juga bisa analisis keterkaitan dengan indikator lain. Jadi pada saat bicara inflasi, kita juga bicara garis kemiskinan, kita bicara bagaimana kemiskinan dibandingkan dengan kemiskinan. Jadi artinya kemiskinan itu sangat tergantung dari inflasi yang juga terkendali. Coba judulnya, keterkaitan coba di atas. Ini siapa sih yang maksudnya semangat? Keterkaitan dengan sektor lain coba. Nah, ini kita terbuka Pak Gubernur, indikatornya apa kita bukan, kuesioner apa, kapan pendataannya, ya, data-data terkini, inflasi dan garis kemiskinan. Terus di bawah pemanfaatannya, pemanfaatan dalam pembangunan. Jadi kita bahwa itu sudah dimanfaatkan oleh Biro Perekonomian Setda Aceh, sudah dimanfaatkan oleh Bapeda, sudah dimanfaatkan Dinas Perindustrian. Jadi ini sekaligus juga kita memantau apakah data kita itu dipakai atau tidak gitu loh. Kalau tidak dipakai banyak kemungkinan apakah belum paham memakainya atau bagaimana, ya kita kolaborasi lah. Ya, ini buku 1 dan akan menyusul sequel buku berikutnya. Buku berikut yang terdekat adalah kita akan menyusun membangun Aceh dengan data. Ya, jadi saya berharap Januari masih di sini Pak Gub. Nah, kita akan dorong sampai Januari buku ini terbit, karena kita tidak bisa klaim bahwa Aceh maju aja tanpa ada data. Karena klaim-klaim itu bisa terjawab dengan adanya data. Dan tentunya masih bersifat data-data makro. Dan ini Bapak Ibu bisa download, ya. Hanya memang kalau download Bapak Ibu masih ada tulisan itu tuh, apa itu? Watermark itu. Nanti Bapak Ibu kalau mau cetak, minta versi yang dari kami saja. Tidak ada watermarknya itu. Bebas, tidak ada pembatasan cetak. Saya tidak terlalu setuju tuh dengan copyright itu. Orang untuk kemajuan kok nggak apa-apa. Ya. Dan kami juga lagi berusaha nanti juga akan cari apa. Kami susah Pak Gub gara-gara perjanjian semua anggaran dipotong, menung lah kami kan. Tapi kemarin tadi kami bisa lihat, kami bisa cetak ya, nanti ini juga
kita akan cetak. Di sini ada BI, ada OJK, nanti kita minta share lah. Saya bilang begini, kalau kalian cetak 10 kasih kami 2. Kalau cetak 100 jadi kami 10 gitu kan. Jadi kolaborasi lah ya untuk Aceh yang lebih baik. Karena kami punya moto keren Pak. BPS Aceh, Aceh sejahtera. Jadi kami jujur Pak, Bapak Ibu sekalian, kami hanya bagian dari solusi, part of solution. Kami bukan solusi itu sendiri, ya. Jadi kami ingin kami bersama-sama menjadi solusi untuk apa? Karena Indonesia tidak akan maju kalau tidak Aceh dulu sejahtera, ya. Makanya Aceh sejahtera, Indonesia maju. Sebelum Indonesia maju, Aceh sejahtera dulu, ya. Karena yang namanya maju itu harus sama-sama, tentunya melalui data-data. Demikian Pak Gubernur, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Gubernur sehat, ya, mengawal kami dan tentunya ini menjadi pondasi Aceh membangun ke depan dan memang terus terang ya pengalaman kami sebelum-sebelumnya dari pemerintahan sebelumnya agak goyang kita kalau kepalanya dari ini nggak apa-apa dari politisi, tapi saya melihat dengan pondasi yang kita sudah bangun di level lapis 2, lapis 1 kita kuat. Dan tadi juga disampaikan Pak Asisten yang jadi aman kok Pak Kaban katanya. Artinya literasinya ada. Ya, literasinya ada. Kalaupun misalnya mitigasinya ya namanya baru keluar dari hutan, ya, biasa megang AK-47 sekarang apa nih persentase? Tidak apa-apa. Di second Bappenanya sudah kuat, di second kepala SKPI sudah kuat. Saya yakin Aceh luar biasa potensinya. Mudah-mudahan kita bisa akseleratif tentunya, dan ini kita tidak bisa klaim, tapi lagi-lagi berbasis data. Karena orang melihatnya datanya, karena tidak bisa semua orang Jakarta hadir ke sini. Beliau nanti kan Pak Dirjen, kan nggak bisa hadir ke sini melalui apa? Dari data ya Pak Dirjen ya. Aku kenal baik sama situ Pak Dirjen. Mirwan. Oh iya. Ya, saya dulu tenaga ahli di tempat beliau, cuman beliau tuh tinggi sekali dulu kan, saya nggak berani, lihatnya nunduk dulu. Jadi kita dulu ada menghitung ukuran kinerja, tapi beliau ini kan timnya bilang kinerjanya laporan, kunjungan rapat, nah itu saya tenaga ahlinya itu memperbaiki supaya yang namanya kinerja itu adalah yang bisa ditingkatkan, ada intervensi. Kalau jumlah kunjungan gimana kinerja? Jumlah laporan gimana kerja begitu. Ini sama juga dengan pembangunan. Jadi kinerja itu nanti kita lihat dari beberapa indikator. Demikian Bapak Ibu semua, bila ada yang kurang-kurang biasa itu tetap kita akan benahi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sangat menarik sekali hari ini. Alhamdulillah kita dihadiri oleh Bapak Penjabat Gubernur Aceh. Baik Bapak Ibu tamu undangan, demikianlah rangkaian acara rilis berita resmi statistik 2 Desember 2024. Saya mewakili panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan. Akhir kata wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk foto bersama di depan Bapak.